kepada pendengar di 5 stasiun radio yang tadi disebutkan dalam opening tune untuk spesial talk show siaran bersama Bandung Hantam Hoax. Saya Aldian Norman, sore hari ini Jumat 17 Februari 2017 bersama tamu-tamu narasumber istimewa yang akan nanti menjelaskan, memaparkan dalam 1 jam ke depan sampai jam 17 ke depan nanti terkait dengan deklarasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung pada Senin 20 Februari 2017, yakni Bandung Hantam Hoax. Anda bisa ikut berpartisipasi melalui beberapa media interaktif kami, baik itu melalui SMS ataupun WA di 0811 913 913, sekali lagi 0811 913 913, ataupun bisa juga melalui medsos kami di FB dan juga Twitter Sindo Trijaya BDG. Dengan hashtag Bandung Hantam Hoax, ya, disatukan kata perkatanya hashtag Bandung Hantam Hoax. Sampai jam 17 ke depan nanti profesional Sindo Trijaya. Hoax, maksud kami pendengar yang lainnya juga, hoax belakangan ini kerap menjadi konsumsi publik yang meresahkan bahkan menimbulkan perdebatan. Gara-gara hoax, isu pun mudah ditelan begitu saja, dianggap benar kabar beritanya. Bahkan yang paling bahaya, gara-gara hoax mengakibatkan perdebatan sengit yang tak ada substansi maupun juga esensi. Telah hadir 2 narasumber utama kami, yakni Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung, Bapak Yosi Irianto. Assalamualaikum, selamat datang Pak Yosi di studio kami. Waalaikumsalam. Pernah jadi korban hoax, Pak? Sering lah. Oke, nanti Bapak cerita Pak ya. Saya sapa juga dari Indonesia Hoax Buster yang pada Januari kemarin juga aktif mengkampanyekan anti hoax. Beliau juga penggiat dari masyarakat anti fitnah Indonesia, Mbak Citra Pratiwi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, Mbak Citra, sebagai penggiat tentunya Anda menguasai data dan juga experience dari perilaku masyarakat pengguna media sosial dan juga gadget. Sejauh ini dalam pengamatan Anda di Indonesia masyarakat anti fitnah Indonesia dan juga Indonesia Hoax Buster, sejauh mana pengamatannya terhadap perilaku masyarakat di media sosial? Untuk saat ini ya Kak ya, dari 130 juta pengguna internet itu Indonesia? di Indonesia ya, di Indonesia sekitar 60%-nya itu wanita. 60% wanita. Wanita dengan smartphone-nya. Smartphone. Nah, dengan smartphone-nya. Nah, sekarang yang disasar bukan cuma media sosial seperti Facebook saja. Apa itu? Sedangkan banyak juga beredar di WhatsApp dengan BBM untuk hoax dan berita bohong, masukan dan lain-lain. Aplikasi platformnya juga. Iya, sudah mau Android, mau BBM, mau iPhone, tetap kalau dia punya WhatsApp, dia punya BBM BlackBerry Messenger itu akan amat sangat mudah ya, menyebarnya, bukan cuma sekedar lewat Facebook doang. Oke, tadi kebanyakan 60% dari 130 juta wanita. Apa memang sasarannya demikian atau memang yang aktif demikian? Mereka akan menyasar para wanita. Kebetulan berkaitan dengan narsisme juga, Kak. Saya perempuan ya. Saya perempuan ya, bukannya tidak suka ya. Narsismenya jadi pingin yang pertama memberitakan. Pingin yang pertama ya, wah saya tahu nih, gitu. Saya tahu, pokoknya saya dapat dari Bapak Anu, saya tahu dari Ustadz Anu, siapa. Nih, berita bahwa si Mr. X itu begini. Motivasinya apa, pokoknya saya pingin yang paling pertama. Saya yang pertama mengabarkan, saya yang pertama menyebarkan. Saya nih, dibanding dengan teman-teman di komunitas yang lain dalam satu grup WhatsApp lah katakan. Wah, itu tuh apa kepuasannya gitu ketika ingin menjadi yang pertama tanpa harus mencerna membaca terlebih dahulu? Puas. Ya narsisme itu gue, saya nih, saya yang paling pertama. Yang punya eksisnya. Yang eksistensinya itu yang ingin diakui bahwa itu paling pintar. Dia paling mendapat informasi paling awal. Jika apa ke gue deh. Gue punya semua nih. Salah satunya ya. Terus juga lebih main ke perasaan kalau perempuan ya. Emosional ya. Jadi kalau misalnya dia udah benci atau kurang suka pada suatu hal, jadi berita apapun yang dianggap menjatuhkan seseorang itu akan dianggap benar. Bukan cuma perempuan ya Pak ya, cuman rata-rata.
rata-rata. Nah yang kedua tadi itu dari perasaan, dan yang ketiga yang mungkin memang kebanyakan yang berbicara itu perempuan, Pak. Yang kebanyakan Ya kita kan jadi komunikatornya adalah anak perempuan gitu ya. kebetulan memang di Mavindo Bandung juga motornya perempuan semua. Karena memang dasarnya paling banyak pengguna ini tuh perempuan ya. Iya. Lalu kenapa hoax ini menyebar begitu? Kalau menyebar itu macam-macam. Pertama yang tadi saya sebutkan tadi ya, ada yang kebencian kita pada suatu hal. Jadi apapun berita yang dianggap menjatuhkan hal itu dianggap benar, langsung disebarkan. Yang pertama. Terus yang kedua, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dari segala macam sisi ya. Itu saya nggak menyebutkan A, B, C, D-nya ya. Lalu berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pers. Jadi mereka lebih percaya pada media-media alternatif atau berita-berita yang ada di media sosial dengan chatting seperti itu. Artinya tanggung jawab kita juga dong, kami juga sebagai ya jelas. praktisi di media komunikasi mainstream ini. Kalau saya kemarin juga pernah ini ya, ketua komisi pers yang KPID ya, yang bikin merunut media sosial, menurut media hoax itu ada cerita. Dan sekarang akan menggalakkan lagi yang verifikasi media-media juga kan ya. Itu mungkin salah satu langkah juga untuk menangkal lah. Nggak mungkin saya lihat ditumpas habis, agak susah ya kalau tumpas habisnya, untuk menangkal sedikit demi sedikit media-media yang yang lebih senang menyebar hal-hal yang tidak benar gitu. Hate speech. Ya, hate speech. Kadang-kadang ya dari hoax itulah ini ada yang hate speech, ada yang tadinya ke fitnah gitu kan. Tetap aja awalnya berita benar yang diputarbalikkan seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Yosi. Pak Yosi, tadi salah satunya disebutkan juga ada karena memang kenapa sih hoax ini menyebar? Kenapa juga user ini juga menggunakan berbagai macam alternatif media, salah satunya media sosial sebagai ranah privasi begitu. Selain tadi kurangnya kepercayaan publik terhadap media, kami juga media konservatif atau mainstream begitu, pemerintah juga. Mungkin Pak Yosi bisa dijelaskan nih, apa antisipasi dari pemerintah ya kan ketika trust ini kemudian menurun. Saya lihat juga pemerintah kota sekarang inovasi dan lain sebagainya sudah sangat gencar di media sosial. Tiap dinas punya medsos dan lain sebagainya. Supaya sih silakan di. Ya, terima kasih Kak Adi. Ya, seperti tadi sampaikan Mbak Citra bahwa problem besar bagi kita sekarang ini adalah memang di satu sisi dengan semangat teknologi yang sangat luar biasa meloncat, ya, kita mudah berkomunikasi, tidak usah harus dengan sulit seperti dulu gitu ya. Tentu dengan kemudahan, tetapi ada sisi lain yang memang harus perlu kita cermati, kita dalami, yang tadi bicara tentang hoax. Ya, di satu sisi informasi ini penting karena informasi ini juga memberikan satu kepastian hukum, keyakinan, bahkan kenyamanan seseorang. Tetapi ketika itu informasinya dalam tanda petik abu-abu, bahkan diputarbalikkan seperti Mbak Cita tadi, ini jadi terbalik, sehingga itu akan menjadi meresahkan, yang bahkan tidak menutup kemungkinan. Menurut saya, menurut kami dari sisi kebijakan publik pemerintah, ini akan terjadi miskomunikasi yang belakangan ini jadi ramai. Itu ada hal-hal yang memang tidak sepatutnya malah tersampaikan menjadi negatif. Padahal dari semangat Open Government Indonesia bahwa pemerintah yang sekarang itu adalah pemerintah yang terbuka, yang transparansi, yang akuntabilitas dan sebagainya. Bahkan pemerintah Kota Bandung, alhamdulillah dalam 2 dekade 2 tahun ini kan sakitnya juara kan. Itu juga bagian penting bagaimana kita mentransfer sebuah pemikiran-pemikiran yang dengan menggunakan logika-logika yang tentu juga kita juga menerima partisipan dari masyarakat. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan hoax, ini problem, gitu kan. Jadi bukan hanya sebuah informasi yang diterima kontennya langsung, tapi ada balikan yang menghantam, ini menjadi kontraproduktif. Kesan apa yang dirasakan oleh pemerintah Pak Yosi? Iya. Hal ini. Kita merasakan bahwa betul tadi yang disampaikan bahwa pemerintah kota ini kan sedang menggaungkan smart city ya. Jadi salah satu loncatan berpikir bagaimana kota pintar itu, karena sesuatu yang tidak bisa dihindarkan kita harus berbasis IT. Yang salah satunya medsos dan sebagainya. Tetapi ketika terjadi ini juga menjadi memutarbalikkan seringkali ya, apalagi itu tadi kecenderungan, kalau tadi Mbak Citra mengatakan 60% sampai 70% karena isu perempuan ini kan diasumsikan menarik.
tetapi dan gampang dimasuki gitu ya, karena ini sesuatu yang tingkat keinginan orang tahu emosional lebih kuat, lebih cepat dipengaruhi. Tapi sebetulnya bukan hanya di sisi perempuan, kami juga dari sisi kebijakan publik itu merasakan betul kan, bahwa kita memang dihadapkan sebuah persoalan yang serius yang berkaitan dengan hoax. Makanya kita ingin bersama-sama dengan masyarakat, dengan pegiat-pegiat, mari kita lawan hoax itu sendiri. Oke, mari kita lawan hoax. Bagaimana pemerintah Kota Bandung menangkal hadirnya hoax, maraknya hoax? Silakan kalau Anda punya pertanyaan, SMS atau WA ke kami di 0811 913 913. Pandangannya pemerintah Kota Bandung juga terkait dengan deklarasi anti hantam hoax pada Senin nanti 20 Februari. Pak Yosi, silakan. Ya, Kang Adi, rencana kegiatan ini tidak hanya sekedar digagas, tapi terinspirasi bahwa memang tadi saya sampaikan Pak Citra, bahwa persoalan hoax ini sudah persoalan bersama dan meresahkan dan merugikan, gitu kan? Nah, mungkin ada sebagian yang tanda petik diuntungkan gitu ya, tapi yang menerima lebih banyak dirugikan sebetulnya, karena kita menerima informasi yang gak jelas, yang tidak benar. Pemerintah tentu dari posisi justru harus memberikan edukasi, gitu kan? Nah, pemberian semangat edukasi ini juga jadi akhirnya terkendala, karena tadi saya katakan pemerintah kota sedang menggalang tentang Permen Indonesia dan kita juga menjadi rumpun ya. Ini juga terganggu. Nah, oleh karena itu semangat itu kita kerjasama dengan KPID dan KPI yang ingin menggagas, dan tentu kita juga ingin merangkul semua elemen gitu kan. Siapa saja Pak kira-kira? Ya, rencana kalau saya kan digagas dengan Kabag Humas Kang Yayan. Ya. Rencana itu ya ini juga termasuk juga dibuat oleh Pak Wali Kota Bandung, Kang Ridwan Kamil. Dan kemudian insya Allah Ketua KPID dan KPI Mbak Yulianti Darwis. Yang pusat Pak ya? Pusat. Ya. Ya, kemudian insya Allah Rektor Universitas Pajajaran ya, Pak Tri Hangguru juga memberikan spirit. Bahkan Ketua Parvi ini, insya Allah akan hadir Mbak Marcelia Zilianti, kemudian tentu dengan Musbida dan seluruh elemen-elemen yang berkenan, termasuk saya berharap Mbak Citra juga nanti bisa bagian dari itu. Nah, paling tidak di sebuah komitmen bersama bahwa kita tidak pernah mengiyakan persoalan, justru kita ini menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Makanya kenapa tadi hashtag Bandung Hantam Hoax ini menjadi sebuah komitmen bersama kan. Itu saya kira dipahami oleh pemerintah kota, perlu kita juga mendorong terhadap sebuah komitmen besar, ya semata-mata seperti tadi cita dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ini menarik Pak, ketika semua elemen masyarakat dilibatkan dalam deklarasi Bandung Hantam Hoax begitu. Lalu kedepannya akan seperti apa untuk bisa menjaga semangat hasil dari deklarasi ini Pak Yosi? Ya, sebagai bagian elemen bahkan dari kalangan antar umat beragama pun insya Allah akan kita undang. Ya. Jadi agar semata-mata semua bisa melihat persoalan secara jernih. Ini ada persoalan yang serius, yang mengancam, yang beririsan dengan informasi bohong gitu kan, yang namanya hoax itu. Nah, kalau semua bersepakat tentang kita ada dihadapkan dengan persoalan yang serius hoax tadi, tentu ke depan minimal ketika kita dihadapkan hal yang sama, kita nggak kaget ya, dan kita cepat memfilternya. Nah, fungsi ini saya kira bisa menjadi media proteks terhadap dimensi transparansi akuntabilitas yang begitu komunikasi itu deras dengan berbagai hal. Saya kira itu poinnya. Salah satu contoh aja, kemarin saya baca buka-buka Facebook dari medsos Dinas Perindustrian. Dari sebuah media online ternama dan terverifikasi. Tapi sampai hari ini ada beberapa pihak yang memperdebatkan, betul nggak SIUP TDP nggak perlu diperpanjang dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hal ini? Korelasinya Pak? Mungkin ini kaitannya dengan di pemerintahan juga begitu. Iya, kalau itu sebetulnya hal yang kecil ya. Artinya kecil lah kalau dibandingkan dengan informasi yang putarbalikan. Hanya apalagi kan sekarang kita sudah menggunakan online yang sebetulnya bisa dibuka
benar atau tidak. Nah kemudian setiap perizinan sekarang juga kita kan sudah menggunakan, sebetulnya sudah menggunakan online juga. Ada persyaratan-persyaratan dan apa perlu diperpanjang atau tidak, itu sebetulnya sudah jelas. Hanya tinggal bagaimana ketika tadi saya katakan apakah itu hoax atau tidak. Kalau kita sudah berkomitmen dan digaungkan secara bersama-sama, paling tidak masyarakat akan sadar bahkan peka terhadap saya kira itu kan. Bisa ditanyakan juga ke Indonesia, masyarakat aktivita Indonesia atau Indonesia Hoaxbuster gitu ya. Gitu. Oke, baik, karena ini juga tadi menjadi pemberitaan yang cukup menjadi perbincangan juga begitu, terutama di kalangan dunia usaha dan sebagainya. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, barangkali bisa disampaikan juga terlebih dahulu. Selain deklarasi Bandung anti hoax ini, ada juga program-program lainnya di internal pemerintah Kota Bandung barangkali terkait dengan tadi supaya kita tidak mudah terhasut-tersulut begitu di kalangan internal PNS di pemerintah Kota Bandung. Pak Yosi. Ya, kalau dalam kegiatan-kegiatan rutin sih relatif gampang lah, karena memang kita punya alat media sosial yang grup gitu kan. Kontrol juga ya, sebagai bagian alat kontrol apa yang dilakukan di setiap di level kelurahan, kecamatan, kepala dinas dan apapun, bahkan setiap saat kita sudah bisa online, bisa kita komunikasi langsung. Tetapi yang kami maksudkan juga kepekaan ya terhadap hoax ini juga tidak bisa dianggap enteng kan nanti. Ya, karena seperti tadi dampak-dampak yang diakibatkan adanya hoax itu ini sangat luar biasa. Kalau dulu hanya persoalannya kita dihadapkan dengan transparansi yang dahsyat, sehingga bagaimana memberikan protek kepada anak-anak. Saya terinspirasi apa yang disampaikan Mbak Citra sebagai pegiat tadi gitu ya. Nah, kita harus nanti ada kerjasama bareng lah. Tidak hanya cukup kita mendeklarasikan sebuah komitmen besar, tetapi kita harus terus kita perjuangkan, karena sejatinya adalah saya ingin bagaimana posisi media ini harus memberikan pencerahan, memberikan informasi yang objektif, mempermudah dan memberikan kenyamanan. Jadi bukan dibalik ya, apa yang tadi selalu katakan, bukan memberikan pencerahan tetapi jadi pemecah belah. Nah ini kan yang menjadi tanda penting, bukan hanya antar keluarga, antar pacar, tetapi juga ini yang dikhawatirkan sangat besar terjadinya disintegrasi. Itu yang sangat krusial. Betul sekali ya. Baik, saya bacakan SMS yang sudah masuk maupun juga ke nomor WA kami 0811913913. Selamat sore Ilham di Cimahi. Ketika mendapatkan sebuah berita, saya termasuk orang yang malas nge-share karena saat ini seringkali banyak kabar yang gak jelas. Nah, ini malas yang biasanya negatif jadi positif, benar kan? Sudah mencegah untuk timbulnya perpecahan gitu ya. Oke, dari Dini nanti bisa ditanggapi. Bagaimana melacak kebenaran sebuah berita benar atau tidak? Nah, ini nanti bisa dijawab Mbak Citra. Kemudian dari Rahmat, selamat sore. Apakah penyebar berita hoax bisa dipidanakan? Baik, tanggapi aja dulu dari Ilham ini dan juga Rahmat. Silahkan Mbak Citra. Oke, jadi begini ya. Tadi itu yang malas nge-share ya. Ada dua sisi nota pedang. Pedang ini. Jadi kalau misalnya kita malas nge-share berita yang bohong, itu bagus. Tapi kalau malas nge-share berita yang benar, itu salah. Sebarkan berita benar. Nyambung ke pertanyaan selanjutnya, gimana membedakan yang berita benar dan berita bohong, gitu kan ya. Untuk rata-rata kalau berita bohong itu dia bahasanya amat sangat tidak baku. Contohnya banyak singkatan, terus rada-rada alay gitu kan. Nah, pokoknya struktur katanya. Sebarkan, klik like dan aminkan. Kemudian heboh pokoknya. Terus berarti kalau belakangnya ada sebarkan. Amin gitu. Amin. Bisa. Ketik satu. Itu perlu berpikir ulang ya? Perlu berpikir ulang. Lalu yang kedua, tidak sesuai dengan kaidah 5W1H. Ya tidak. Pokoknya bisa dilihat kalau yang sudah biasa mungkin ya. Kalau yang sudah biasa mungkin ini bohong nih. Sedangkan kalau yang pertama kaget gadget, kaget teknologi, wah benar ini bahaya, ini gimana? Kedua dari foto juga. Yang pertama kali orang lihat tuh rata-rata dibanding berita itu fotonya. Jadi pas kemarin deklarasi yang tanggal 8 yang deklarasi sebelum ini ya, saya ini saya tanya ke audiens,
coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya berita lihat apanya sih? Pertama, lihat judul, kedua lihat foto, ketiga atau lihat isinya. Foto pertama. Mau judulnya apa, fotonya dulu yang dilihat. Kalau fotonya menarik ya, menarik, dia baru baca judul. Langsung menyimpulkan di situ. Kenapa? Nggak ada kuota. Masih ya, Pertama pakai nggak ada kuota ya. Kadang-kadang atau, aduh males ya, pokoknya udah itulah. Dan Bandung udah punya banyak wifi ya, di mana-mana. Anu ngatos, ari TV teh naon. Anu ngatos. Ya ngerti gitu ya. Ya salah satunya kan di situ ya. Jadi pertama kita lihat dari susunan bahasanya gitu ya. Struktur kata. Terus sharingnya, yang nge-sharing siapa aja. Kita bisa lihat orang-orang wall-nya, tapi kan kita lihat males nih buat ngecek gitu ya. Males buat ngecek. Coba gabung deh sama grup-grup anti hoax. Bergabung lah kalau misalnya kita ada ini berita nih, kayak misalnya ada es krim anu ini berbahaya. Bener nggak sih gitu kan? Sedangkan perasaan udah ada deh dari BPOM segala macam gitu kan. Coba deh diposting di grup anti hoax kayak misalnya forum anti fitnah hoax dan hasut gitu kan, atau di Indonesian Hoax Buster juga kita ada di Facebook, atau di lain juga kita ada malahan ya. Kita post di sana, nanti kita diskusikan, kita rembuk. Seperti yang saya bilang tadi pas awal itu, kita cross searching, kita basisnya dari banyak masyarakat di sana gitu kan. Nah, lalu satu lagi, kalau misalnya kita melihat ada ini terindikasi hate speech, kita mau nge-share atau enggak, kita think Hate speech itu kan ada hate speech, hate speech itu kan ada yang kata-katanya lugas, tapi ada juga yang tersembunyi. Nah gimana ini biasanya? Itu agak sulit membedakan untuk yang awam ya. Nah makanya kita think. Itu pentingnya think itu cuma think. Is it true? Ya. H, is it helpful? Ini kalau kita share ini membantu tidak sih? Terus I, apakah ini inspiring? Menginspirasi tidak kalau kita share lagi berita yang ini? Terus M, apakah ini necessary? Penting nggak sih kita share berita ini? Dan K, apakah ini kind? Apakah ini kebaikan? Kita baik nggak sih kalau kita share ini? Seperti misalnya, maaf ya, Bapak X, misalnya di Bapak X dia lagi berobat ke anu, lalu dokternya begini gitu. Apakah hal ini baik nggak sih untuk di-share? Apakah hal ini benar atau tidak? Gitu kan? Kalau misalnya kira-kira itu bisa demi kemaslahatan bersama, ya kenapa tidak kita share? Tapi kalau misalnya malahan membuka aib atau gimana, sudahlah gitu. Kita biarkan aparat yang bekerja atau bagaimana, seperti halnya kemarin mungkin apa sendirilah soal HRS dengan FH ya, saya tidak akan bahas lebih lanjut. Kami dari komunitas anti hoax beranggapan ini adalah benar tidaknya ini adalah aib. Kalaupun benar itu jadi aib, kita membuka aib bersama umat. Kalaupun salah dan itu jadi fitnah, kita tidak bahas. Ini Rahmat pertanyaannya bagus juga nih kalau kita cermati. Apakah penyebar berita hoax bisa dipidanakan? Artinya ada wanti-wanti dari masyarakat untuk bisa banget. Nah, hubungannya dengan efek. Nah, dari hoax ini saya tadi udah ngobrol sama Bapak ya, yang dari hoax ini apakah jadi fitnah, apakah jadi provokasi, apakah jadi menjatuhkan secara finansial. Nah, efek ini tuh menyambung dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi bukan hoax itu sendiri. Kadang-kadang hoax doang agak susah ya kita tangkap atau gimana. Tapi kalau nyambungnya ke hate speech, kalau kita nyambungnya berefek ke kerugian secara finansial, itu bisa dituntut. Seperti itu. Pak Yosi, ada yang mau ditambahkan dari 3 pertanyaan tadi? Ya, yang terakhir yang menarik. Pertanyaan mendasarnya apakah nanti hal-hal yang semacam itu yang iseng hoax kemudian disebarkan itu bisa dituntut atau bisa dipidanakan? Ini yang sedang dikemas oleh pemerintah. Undang-undang ITE ini kan sedang terus disempurnakan. Nah ini menarik. Saya pikir harus ada dari sisi regulasi yang mengatur itu. Dan walaupun gitu ya, ya saya sih berharap Bandung yang terseleksi terhadap yang korban itu lah gitu ya. Karena saya memahami betul masyarakat Bandung ini cerdas-cerdas lah gitu. Insya Allah. Tetapi pun juga cerdas. Tetapi paling tidak justru ini kita terinspirasi kenapa kita ingin ada gerakan hashtag lawan hoax itu, bagaimana hal lawan hoax itu tidak lain adalah memang ingin mengingatkan, menyadarkan semua pihak kalau kita ada persoalan yang sangat serius dan ini tidak bisa dianggap main-main kan. Betul. Nah, oleh karena itu juga kenapa
hari Senin itu kita semua elemen kita undang. Saya pikir sudah berterima kasih kalau Pak Citra juga bisa bergabung ya, karena memang kita juga dari sisi yaitu tadi dari sisi pemerintah juga merasa prihatin terhadap dampak yang sudah disampaikan. Baik, di segmen terakhir pendengar dalam spesial talk show siaran bersama Bandung Hantam Hoax ya. Tadi menjawab pertanyaan dari Vina di Antapani. Kalau memang banyak perempuan yang lebih gampang terpengaruh hoax, gimana mengedukasi kaum perempuan? Maka Mbak Citra. Untuk mengedukasi sama-sama aja sebetulnya. Cuman kita lebih ke ini ya, lebih ke hati-hati ya kalau perempuan ya, enaknya ya. Ayo kita lihat lagi ke diri kita sendiri. Kita kalau misalnya menyebarkan berita bohong atau menyebarkan berita yang kita belum tentu tahu itu, kita sendiri loh yang malu. Ya, jadi lebih ke apa ya, mengajak ya. Dan kita nggak bisa, kamu menyebarin berita bohong loh itu, kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita ajak, kita edukasi. Nah kebetulan kemarin juga Ibu Atalia dan ngajak, ayo kita mungkin ke ibu-ibu PKK, kita sosialisasikan. Jadi itu harus pelan-pelan. Kita nggak bisa blok langsung. Tidak, saya sendiri perempuan ya, saya sendiri perempuan apa sih gitu. Kita kan kalau udah percaya kan susah gitu, kalau udah percaya gitu ya. Harus sedikit-sedikit dan itu tidak bisa dilawan. Kemarin pun kata Bapak Ridwan Kamil bilang hal ini tidak bisa dilawan, dan saat itu tidak bisa dilawan, alihkan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ini dikasih tahu susah nih, ya udah kita coba alihkan juga ke yang lain, kita kasih contoh seperti apa. Atau enggak iya ya, kalau udah kasih contohnya kan baru mengerti. Kata-kata seperti itu. Beda ya Mas ininya. Baik, sebagai closing statement dari perbincangan sore ini, special talk show Bandung Hantam Hoax, silakan Pak Yosi bisa sekaligus juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar kita tidak mudah terpengaruh dengan hoax. Silakan Pak Yosi. Ya, bagi seluruh pendengar setia dimanapun, khususnya masyarakat Bandung yang saya cintai, mari kita sama-sama merenung, melihat dan memahami tentang bahaya hoax tadi. Saya ingin berharap tidak ada alasan apapun, mari kita lawan hoax. Mari terhitung hari ini, bahkan mari kita sama-sama dengan Pak Wali Kota hari Senin, kita sama-sama untuk buktikan tidak ada istilah apapun kecuali hashtag BDG lawan hoax. Oke, baik. Mbak Citra? Ya, kembali ke think tadi, saya remind lagi ya. Sebelum kita membagikan sesuatu online, let's think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Itu. Dan tabayun. Tabayun itu udah universal banget Pak ya, tabayun. Bagaimanapun caranya kita coba untuk tabayun. Kenapa? Karena kita nggak mau kan jadi perpanjangan berita bohong. Oke, baik. Dan pendengar, menjadi sulit memang membedakan mana yang palsu dari fakta, dan sudah banyak bukti serta butuh perjuangan untuk menghadapi hal ini. Pesan nyata dari masalah hoax adalah tanyakan pada diri sendiri seberapa sering Anda memeriksa fakta cerita sebelum menyebarkannya. Check and recheck, think before share. Anda bisa gabung dalam deklarasi Bandung Hantam Hoax Senin 20 Februari 2017 di alun-alun Kota Bandung bersama Wali Kota Bandung dan juga masyarakat luas lainnya. Pak Yosi, terima kasih atas kehadirannya dan juga eksplorasinya sore hari ini. Mudah-mudahan nggak bosan untuk terus menyebarkan informasi-informasi yang positif. Pak Citra juga selamat berjuang untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terhasut, tersulut dengan hoax. Dan waktu kita jumpa lagi. Pendengar juga Anda di 5 stasiun radio di Kota Bandung, terima kasih untuk partisipasi Anda. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas, Andri Andriansyah produser, Kemal teknik, dan juga operator Adi Wahyudi. Kami akan kembali dalam spesial talk show berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya 1, 2, ya. Ini ya Pak. Oh, hashtag. Ya. Oh jadi selain ini ada gini ya? Ada gini. Sebenarnya ada lagi satu cuma begini cuma Repot dari habis ini